Bab 2121 Pertarungan Cincin. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Chen Qianan mundur selangkah, berpura-pura ketakutan, dan berkata, kamu benar-benar membuatku takut. Fang Yu mengangkat tangan kanannya. Ledakan, hisapan kuat keluar dari tangan kanannya, menyeret Chen Qianan. Fang Yu meraih kepala Chen Qianan dengan tangan kanannya dan meraihnya dengan kuat. Ledakan, kepala Chen Qianan meledak, tetapi bukannya memercikkan darah, malah berubah menjadi kabut hitam. Tapi situasi ini juga diharapkan oleh Fang Yu. Dia tahu bahwa karena orang seperti Chen Qianan berani tampil langsung di hadapannya, entah dia harus mengandalkannya, atau yang muncul bukanlah tubuh. Wow, kabut hitam menyebar, tetapi Fang Yu mengangkat matanya dan Chen Qianan muncul di depannya. Hei, kupikir hubungan kita mungkin akan diperbaiki. Chen Qianan merapikan bajunya dan berkata, bagaimana saya bisa menjadi rekan yang lolos dari roda kematian bersama-sama, jadi mengapa demikian? Aku tidak khawatir, kamu akan ditemukan olehku suatu hari nanti. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, jika waktunya tiba, aku akan menyelesaikan buku besar itu denganmu. Melihat Fang Yu tidak terpengaruh oleh kata-katanya, Chen Qianan menyipitkan matanya dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu mengapa aku ada di sini. Aku akan memberimu waktu setengah menit. Fang Yu berkata dengan ringan, saya tahu Anda akan menemukan kekuatan klan besar lainnya, jadi saya di sini. Chen Ganan berkata, saya di sini untuk memberi Anda kemudahan. Fang Yu memicingkan matanya tanpa berbicara. Sebelum kamu, aku telah mengelilingi semua klan besar dan mengirimkan hadiah kepada otoritas tertinggi mereka. Chen Ganan berkata, mereka semua seharusnya merasakan peningkatan yang diberikan oleh hadiah ini kepada mereka sekarang. Mendengar ini, mata Fang Yu bergerak sedikit. Tidak mungkin, itu bukan karena kamu terlalu kuat. Chen Ganan menghela nafas dan berkata, beberapa orang dewasa tidak ingin 24 klan besar diratakan, tetapi mereka masih berharap bahwa mereka dapat memainkan peran kecil sebelum diratakan. Jadi, Fang Yu bertanya, kamu akan segera melihat hasilnya. Chen Qianan tersenyum, kamu tidak perlu pergi ke klan besar untuk menemukan orang-orang yang berkuasa ini. Aku akan mengumpulkan mereka dan mengirimkannya kepadamu. Mata Fang Yu sedikit berkedip. Aku tahu kamu sangat takut akan masalah. Bukankah ini mengurangi masalahmu? Chen Ganan berkata, kami akan mengadakan arena penuh emas. Kedua sisi pertempuran adalah Anda dan klan besar yang berkuasa. Perhatian di arena pertarungan ini akan sangat tinggi. Karena ini mewakili pertarungan terakhir antara umat manusia dan suku dari 3 wilayah besar. Mengapa saya harus berpartisipasi dalam pertarungan cincin seperti itu? Fang Yu mengangkat alisnya, saya bisa membunuh orang-orang ini satu persatu malam ini. Kamu bisa melakukan ini, tapi kamu mungkin tidak menemukannya. Chen Qianan tersenyum, karena mereka seharusnya dibawa pergi saat ini. Melihat wajah Chen Qianan yang tersenyum, Fang Yu sekali lagi fokus pada pupil matanya. Jejak setengah bulan ungu. Ngomong-ngomong, orang misterius dari alam tak berujung yang kulihat terakhir kali memiliki cahaya ungu di matanya. Namun, tidak ada tanda bulan sabit. Fang Yu menyipitkan matanya dengan dingin, dan bertanya, apakah kamu juga dari alam tanpa akhir? Mendengar pertanyaan ini, Chen Qianan tidak terkejut, mengangguk, dan menjawab, saat ini, saya benar-benar membantu alam tanpa akhir, dan hadiah yang saya berikan kepada mereka yang berkuasa juga berasal dari alam tanpa akhir. Sederhananya, pertarungan di atas ring juga merupakan permintaan yang dibuat oleh orang dewasa di medan. Tanpa akhir, aku adalah karakter kecil, ikuti saja perintah mereka, jadi jangan terlalu membenciku. Selain itu, jika kamu ingin merepotkan mereka yang berkuasa sekarang, kamu juga bisa mencobanya. Tapi menurutku, ada kemungkinan besar bahwa kamu tidak akan menemukannya. Karena Endless Realm telah memutuskan untuk mengadakan pertarungan cincin, tentu saja itu tidak akan memberimu kesempatan lain. Berbicara tentang ini, Chen Qianan mundur 2 langkah dan berkata, baiklah, saya di sini untuk menyebarkan berita, dan tugas saya telah selesai. Tunggu, kata Fang Yu. Chen Qianan terkejut sesaat, dan kemudian dengan enggan mengangkat bahunya, kamu tidak ingin melakukannya lagi, kan? Tidak ada artinya, bagaimana aku bisa menggunakan tubuh asliku untuk bertemu denganmu? Kamu baru saja membunuhku ribuan kali, itu hanya badan proyeksi. Petik 2, saya tidak mengatakan untuk melakukannya, saya hanya ingin bertanya.
Apakah Anda yakin tidak memberitahu saya apa yang Anda cari? Petunjuk. Fang Yu tersenyum. Maafkan aku tidak bisa memberitahumu. Aku khawatir kamu akan mencuri apa yang aku inginkan. Chen Qianan berkata, baiklah, besok kamu akan menerima surat undangan, dan kemudian, kamu akan tahu di mana cincin itu disimpan. Wow, setelah mengatakan ini, Chen Qianan dan 4 orang berbaju hitam di sampingnya berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang. Di saat yang sama, kekuatan sihir abnormal yang menghalangi kota Kaisar Kunyuan juga menghilang. Fang Yu berdiri diam, melihat ke depan, matanya berkedip-kedip. Setelah beberapa saat, dia berangkat memasuki kota Kaisar Kunyuan. Benar saja, dia bahkan tidak menemukan satu sosok pun di istana kota kekaisaran. Bukan hanya mereka yang berkuasa, tapi seluruh istana telah lenyap. Mengenai kemana perginya, tidak ada yang tahu. Tapi Fang Yu tidak bisa sepenuhnya mempercayai kata-kata Chen Qianan, dan berangkat lagi dan terbang menuju suku utara. Setelah itu, dia berturut-turut sampai di klan homolog, klan Shizeng, dan memang tidak ada yang ditemukan. Mereka berada dalam situasi yang sama dengan klan Kunyuan gelombang www.novelringan.com gelombang termasuk otoritas tertinggi, seluruh wilayah telah menghilang. Setelah melihat ini, Fang Yu berhenti di langit malam dan tidak melanjutkan perjalanan. Dia tahu bahwa situasinya persis sama dengan apa yang dikatakan Chen Qianan. Mereka yang berkuasa di klan besar untuk sementara diusir. Pertarungan cincin, mengapa orang-orang dari alam tak berujung ikut campur dalam masalah ini? Fang Yu mengerutkan kening, tidak memahami situasi ini. Dalam ekspektasinya, Paviliun Wandao dan Paviliun Tian harusnya terkait erat dengan 24 klan besar, bukan dengan alam tanpa akhir. Alam tanpa akhir jelas merupakan kekuatan dari luar wilayah. Awalnya tidak ada hubungannya dengan 24 klan besar, tapi sekarang mengapa Paviliun Wandao dan Paviliun Tian turun tangan dan campur tangan dalam masalah ini? Dan apa tujuan mereka? Jika Anda ingin menyelamatkan mereka yang berkuasa, Anda bisa menyelamatkan mereka secara langsung, dan tidak perlu melakukan perlawanan. Jika arena hanyalah retorika, dan tujuan sebenarnya adalah untuk menyelamatkan mereka yang berkuasa, maka penampilan dan banyak kata-kata Chen Qianan menjadi lebih tidak berarti. Untuk apa? Fang Yu mengerutkan kening dan mulai berpikir. Dia harus berpikir jernih, apa tujuan benda ini di alam tanpa akhir? Apa manfaatnya bagi dunia mereka yang tak ada habisnya? Fang Yu menyipitkan mata dan berpikir sejenak. Setelah beberapa saat, sebuah nama tiba-tiba muncul di benaknya. Paviliun Zisheng. Inilah yang dipelajari Tao Tao, yang tidak sama, dari mulut. Di permukaan, Tao Tao adalah murid Tiangong, namun nyatanya dia adalah murid Paviliun Zisheng. Gurunya, Petapa Agung, Tianwu, juga berasal dari Paviliun tertinggi. Dalam pertempuran terakhir Aliansi Wilayah Selatan, Petapa Agung Tianwu membawa Ziyun Zhenren yang baru saja naik ke negeri dongeng dari Tiangong. Kemunculan Aliansi Wilayah Selatan kembali direncanakan oleh Paviliun Wandao. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa harus ada hubungan antara Paviliun Wandao dan Paviliun Zisheng. Tao Tao yang lahir di Paviliun Zisheng berada dalam situasi khusus, seperti monster yang diciptakan, dengan ciri-ciri berbagai makhluk di tubuhnya. Namun, ada hubungan antara alam tak berujung dan monster seperti Great Shadow Demon. Dengan cara ini, alam tanpa akhir dan Paviliun Orang Suci tertinggi, kemungkinan besar akan terhubung sampai tingkat tertentu. Fang Yu meletakkan dagunya di tangannya dan akhirnya sampai pada kesimpulan ini. Jika Anda memikirkannya seperti ini, Endless Realm akan campur tangan dalam masalah ini, sepertinya lebih masuk akal. Karena alam tak berujung berdiri di perkemahan Paviliun Mahasuci. Hanya saja makna diadakannya pertarungan ring masih belum jelas. Mungkinkah alam tak berujung dan Paviliun Mahasuci begitu yakin sehingga jika mereka memberikan kekuatan dalam semalam, mereka bisa mengalahkannya? Lupakan saja, ayo kembali dulu. Mata Fang Yu bergerak sedikit, tidak lagi berpikir, tubuhnya bersinar. Wow, detik berikutnya, dia menghilang di malam hari. Tapi malam ini adalah malam tanpa tidur bagi orang-orang dari 3 domain besar dan 24 klan besar. Segala macam kabar buruk dan kabar buruk terdengar di telinga mereka. Seluruh legiun dimusnahkan, pasukan koalisi runtuh, dan beberapa klan besar bahkan kota kekaisaran dihancurkan. Bagi orang-orang di 3 domain utama, pernahkah mereka mengalami momen seperti itu? Sebelumnya, mereka telah mendorong umat manusia ke situasi yang menyedihkan. Tapi kali ini sebaliknya,
Mereka mengumpulkan lebih dari 5 juta elit dengan percaya diri, dan seluruh pasukan dimusnahkan. Pukulan seperti itu seperti sambaran petir bagi klan besar manapun di 3 domain utama. Ketika banyak orang mendengar berita ini, otak mereka menjadi kosong. Bahkan jika Anda mengalami mimpi buruk, tidak akan ada hasil seperti itu. Tapi ini benar, klan 24 bergabung untuk waktu yang lama, dan momentumnya sangat kuat. Butuh lebih dari 2 bulan untuk membangun pasukan. Dan kekuatan yang begitu besar, cukup untuk menghancurkan pasukan koalisi Datian Chensing, benar-benar musnah dalam 1 hari. Dalam kontes dengan level yang sama, hal ini tidak mungkin. Alasan mengapa ini terjadi hanya dapat menjelaskan, level lawan lebih tinggi dari mereka, dan lebih tinggi dari 1 tingkat, itu banyak tingkatan. Dan karakter tingkat ini ditempatkan dalam ras manusia, yaitu, Raja Manusia. Setelah bertahun-tahun, umat manusia sebenarnya muncul kembali di tingkat Raja Manusia. Ini adalah akhir dari 24 klan besar. Malam itu, banyak orang dari suku besar yang terkejut. Kepanikan telah menyebar ke 3 wilayah utama, dan menjadi semakin intens seiring berjalannya waktu. Setelah Fang Yu kembali ke gerbang Yuhua, dia tidak terburu-buru mengadakan pertemuan, tetapi kembali ke rumah di belakang gunung sendirian dan duduk di tempat. Setelah menerima kekuatan Raja Manusia, wilayah kekuasaannya melonjak dari 10.000 level selama periode pemurnian menjadi 38.800 level. Tentu saja, peningkatan dunia hanyalah angka bagi Fang Yu. Yang benar-benar dia pedulikan, adalah manfaat yang didapatnya dari peningkatan alam. Di antaranya, selain peningkatan nyata dalam kekuatan dan kesadaran ilahi, yang paling penting adalah situasi di menara semesta. Ranahnya lebih dari 2 kali lipat, jadi situasi di lantai pertama menara semesta pasti sangat berbeda. Dengan sedikit kegembiraan, Fang Yu menutup matanya, dan kesadarannya memasuki menara semesta. Saat dia membuka matanya lagi, dia sudah berada di menara semesta. Fang Yu melihat ke depan, hanya untuk merasakan ruang kosong. Keterbukaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Awalnya, daerah sekitarnya penuh kabut, dan tidak ada yang terlihat. Namun kini, kabut hampir tidak terlihat di bidang penglihatannya. Fang Yu seperti berdiri di ruang kosong. Kabut di lantai pertama hampir hilang. Fang Yu melihat sekeliling dan berkata dalam hatinya, apakah saya akan mencapai lantai 2? Tuan, jangan terlalu memperhatikan jumlah lapisan. Yang terpenting Anda berada di lapisan pertama dan Anda harus mendapatkan hasil panen yang cukup. Sosok air mata dingin muncul di samping Fang Yu dan berkata, tentu saja, saya mencari keuntungan saya. Fang Yu berjalan maju dan berkata, kabut telah hilang begitu banyak, dan hasil budidaya pasti tidak akan berkurang. Saya akan puas dengan 10 atau 8 secara acak, dan itu tidak memakan terlalu banyak. Fang Yu berkata dengan mata cerah. Anda mungkin terlalu banyak berpikir, Guru. Air mata yang sangat dingin menuangkan air dingin ke sampingnya. Menjadi laki-laki tidak punya impian, apa bedanya dengan ikan asin? Fang Yu mengangkat alisnya. Dia berjalan maju dengan cepat, terus ke depan, tetapi bahkan tidak menemukan satu pun buah dasar budidaya. Semakin Anda maju, wajah Fang Yu semakin jelek. Setelah berjalan sejauh ini, tidak ada satupun basis budidaya yang ditemukan. Selama jangka waktu ini, dia tidak dengan sengaja menguasai keterampilan apapun, tetapi dia bahkan tidak memiliki buah dasar budidaya, bukan? Menghilangkan begitu banyak kabut, jika tidak ada buah dasar budidaya, itu akan terlalu. Ketika suasana hati Fang Yu semakin buruk, sudut matanya menyapu ke samping, sekitar 100 meter jauhnya, ada sebuah mengambang titik terang. Akhirnya muncul. Fang Yu menghela nafas dan berjalan cepat. Titik cahaya ini adalah bola energi ajaib seperti bola wol. Ada ruas-ruas garis yang dipadatkan oleh banyak hukum, yang dipilih menjadi satu membentuk bola ini. Dan di tengah bola itu sepertinya ada sesuatu yang lain. Apa ini? Jika ini ada hubungannya dengan arah latihanku baru-baru ini. Fang Yu memikirkannya, dan pada saat yang sama merasakan berbagai hukum dan kekuatan yang terkandung dalam bola ajaib seperti bola ini. Hukumnya cukup rumit setelah berulang kali berliku dan menumpuk. Tidak masalah, mari kita bicarakan jika kamu memahaminya. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang Fang Yu mengangkat tangannya dan meraih bola itu. Bas, saat telapak tangannya menyentuh bola ajaib itu meledak cahaya yang kuat. Saat cahaya berkedip, hukum seperti wol itu berkembang dengan cepat.
Bas, cahaya berkedip tajam, dan penglihatan Fang Yu menunjukkan hukum yang saling terkait yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, dia menjadi pusat dari hukum yang saling terkait, terperangkap dan dibantai di dalam bola wall yang dibentuk oleh hukum yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yu melihat sekeliling, matanya berkedip. Ini bagiku untuk menemukan cara untuk mematahkan belenggu hukum di depanku dan keluar sendiri. Yu bertanya dalam hatinya. Dia berjalan beberapa langkah ke depan, menjangkau garis yang diringkas oleh beberapa hukum. Menurut pemikiran sebelumnya, keajaiban dapat dilakukan dengan penuh semangat. Kekuatannya, namun sekeras apapun dia berusaha, batasan hukum ini tidak putus, malah semakin diperketat. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan melepaskan tangannya. Jelas, kekuasaan bukanlah jawaban yang tepat. Untuk melepaskan ikatan undang-undang ini, metode lain harus digunakan. Fang Yu melihat sekeliling lagi. Kali ini, dia melihat dengan sangat hati-hati. Apabila seutas benang tidak dapat dilepaskan secara paksa, maka cara melepaskannya adalah dengan mencari ujung benang tersebut. Thread-nya di mana? Dilihat dari rumitnya garis-garis undang-undang tersebut, hampir mustahil menemukan benang merahnya. Fang Yu langsung duduk, mengangkat kepalanya dan perlahan mengamati garis hukum yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Namun, dia belum mengamatinya lama sebelum dia merasakan suara itu datang dari luar. Saat ini, seseorang datang ke gunung belakang, tepat di depan rumahnya. Lupakan saja, aku tidak akan bisa menyelesaikannya untuk sementara waktu, ayo selesaikan masalah ini di depanmu dulu. Fang Yu menutup matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, kesadarannya kembali ke tubuhnya. Aku tidak mengganggumu, kan? Su Jialu menjulurkan kepalanya dari pintu dan bertanya. Tentu saja aku mengganggu. Fang Yu berdiri dan berkata, tapi tidak apa-apa, ini bukan masalah penting. Benar, banyak orang datang ke gerbang Yuhua kami malam ini, ingin bertemu denganmu, kata Su Jialu. Oh, Fang Yu mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, apakah semuanya ada di sini? Ya, semua kekuatan ini menyatakan keinginan mereka untuk bergabung dengan kami dan berjuang demi umat manusia. Pada titik ini, Su Jialu menunjukkan rasa jijik dan berkata, tetapi saya pikir orang-orang ini telah melihat atau mendengar bahwa Anda mendominasi dunia. Kekuatan umat manusia, mengetahui bahwa ras manusia akan menang, datang untuk berlindung. Di masa tersulit sebelumnya, mengapa mereka tidak kentut? Anda tidak perlu mengatakan itu sifat manusia. Fang Yu berkata, tetapi mereka ingin bergabung dengan kaum manusia, tidak perlu datang kepadaku, biarkan mereka bertemu Ye Ge dan Si Yuan. Kedua dunia masih menjaga perbatasan, kata Su Jialu. Ngomong-ngomong, mereka harus kembali, kata Fang Yu. Selanjutnya, Fang Yu membawa Ye Ge, Si Yuan, Yin Yang Dazun dan yang lainnya kembali ke gerbang Yuhua. Di antara mereka, juga termasuk Kaisar Sun yang terluka parah, dan mimpi Su yang lolos dari bencana. Saat membunuh pasukan pemberontak, Fang Yu juga melihat Su Meng dan anak buahnya. Saat itu, Su Meng dan anak buahnya tidak sedang membunuh orang yang tidak bersalah, melainkan berkelahi dengan para pengamat yang dikirim oleh Tiange seperti Kaisar Dayang. Namun dibandingkan Kaisar Dayang, pendekatan Su Meng lebih cerdas. Dia menggunakan teknik ilusi, menunda dalam waktu lama, dan menyelamatkan sebagian besar nyawa bawahannya. Justru karena itulah dia melarikan diri. Jika Su Meng pada saat itu juga membantai orang-orang tak bersalah seperti pasukan pemberontak lainnya, dia dan anak buahnya akan dibunuh oleh Wang Zili dari Fang Yu tanpa pandang bulu. Di tengah malam, ruang pertemuan Yuhuamen penuh dengan orang. Ye Ge, Si Yuan, penguasa agung Yin dan Yang, penguasa agung Yang, Su Meng. Ada juga banyak pemimpin kekuatan yang memilih untuk bergabung dengan kaum manusia. Mereka adalah kepala sekte atau kepala keluarga. Mereka semua adalah kekuatan besar di wilayah selatan, mereka mungkin tidak mengenal satu sama lain sebelumnya, dan mereka mungkin masih memiliki hubungan yang tidak bersahabat satu sama lain. Tapi saat ini, mereka semua bersama. Sejak gerbang Yuhua mulai menurun, ruang diskusi tidak pernah semarak ini. Fang Yu berada di posisi pertama. Pada saat ini, semua orang memandangnya dengan mata yang sangat hormat. Banyak dari mereka yang bermata merah, air mata berkaca-kaca, bahkan matanya sedikit penuh kasih sayang. Fang Yu tidak terbiasa dengan suasana memegang bulan di antara bintang-bintang, dan merasa sangat tidak nyaman. Yah, karena ada begitu banyak orang,
aku akan mengatakannya secara singkat saja. Fang Yu berdeham dan bersiap untuk berbicara. Sebelum itu, tolong beri aku waktu. Saat ini, Ye Ge berjalan ke tengah aula, mengepalkan tinjunya. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Lalu kamu bisa mengatakannya terlebih dahulu. Fang Yu berdiri dan berkata, silakan. Ayo, memberi hormat pada raja. Tapi saat ini, Ye Ge berbalik, menghadap orang lain yang hadir, dan berteriak keras. Setelah mengatakan ini, Ye Ge berlutut dengan satu kaki dan menundukkan kepalanya. Yang lain yang hadir mengikuti, termasuk Si Yuan. Beberapa bahkan berlutut dengan kepala di tanah. Saya telah melihat Raja Manusia, kata Ye Ge. Saya telah melihat Raja Manusia. Orang-orang di belakang juga berteriak. Suara ini bergema di seluruh ruang diskusi. Oke, tidak ada hadiah. Fang Yu melambaikan tangannya dengan cepat. Ini suatu keharusan. Ye Ge mengangkat kepalanya dan berkata, malam ini, Raja Kemanusiaan telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Ini masalah kecil, kata Fang Yu. Kalian semua berdiri. Mulai hari ini, kita semua yang hadir hanya akan mematuhi perintah Raja Manusia, dan Raja Manusia dapat memberitahu kita kapan saja untuk melakukan apa saja. Ye Ge berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang menembak, kita dan orang-orang di sekitar kita akan mati malam ini. Ya, jika Raja Manusia tidak membantu, kita semua akan mati. Mulai sekarang, Raja Kemanusiaan memiliki perintah apapun, bahkan jika aku mati, aku tidak akan ragu. Suara-suara menarik terdengar di aula. Oke, aku tahu suasana hatimu, tapi aku tidak suka adegan seperti ini. Bersikaplah santai, Fang Yu berkata sambil menambahkan, ini perintah. Bangunlah semuanya. Ya, Ye Ge baru saja bangun, dan semua orang di aula juga bangun. Pada saat ini, ada pandangan yang sangat tajam pada Fang Yu. Fang Yu menoleh dan melihat Sumeng di tengah kerumunan, berkedip ke arahnya, matanya menyala sepanas api, dan dia menggigit bibir atasnya. Memikirkan apa yang dia katakan pertama kali dia melihat Sumeng, Fang Yu segera mengalihkan perhatiannya. Oke, kalau begitu saya akan membicarakan situasi spesifiknya, kata Fang Yu. Terjadi keheningan, semua orang memperhatikan Fang Yu dengan penuh perhatian. Fang Yu secara singkat menjelaskan hasil pertempuran malam ini, dan kemudian menjelaskan keterlibatan domain tanpa akhir dan pertempuran di atas ring. Setelah mendengarkan, seluruh ruang diskusi terkejut. Lebih dari 5 juta tentara elit dari 24 klan dibunuh oleh Fang Yu dengan pernyataan yang begitu meremehkan. Apakah ini kekuatan raja? Terlalu kuat. Saya belum mengalami era raja generasi pertama, tetapi saya mendapat kehormatan melihat Fang Yu sebagai raja segala raja. Saudara Fang www.novelringan.com soal arena. Bagaimana pendapatmu tentang itu? Huaixu bertanya. Fang Yu sangat puas dengan sebutan Huaixu padanya. Dia mengarahkan pandangan setuju dan menjawab, untuk saat ini, saya akan menunggu surat undangan tiba. Selain itu, tidak ada yang bisa dilakukan. Jika ini scam, itu hanya untuk menyelamatkan, tidak masalah jika Anda biarkan klan besar itu berkuasa. Lagi pula, itu berarti kita telah meraih kemenangan besar. Apa tujuan sebenarnya dari alam tanpa akhir? Huaixu bertanya dengan sungguh-sungguh. Ini juga yang sedang saya pertimbangkan. Jawab Fang Yu. Faktanya, Fang Yu tahu bahwa mereka yang datang dari alam tanpa akhir itu tidak baik, baik itu kontak pribadi atau dari mulut Huayan. Alam tanpa akhir jelas ingin menyerang Datian Chensing dan menjadikan Datian Chensing sebagai ladang bintang mereka. Namun pertanyaannya adalah, dalam bentuk apa Endless Realm akan turun ke Big Sky Star? Apa hubungan antara Great Shadow Demon yang dibangkitkan sebelumnya dan rencana spesifik mereka? Yang terpenting, apa tujuan diadakannya pertarungan ring yang tidak bisa dijelaskan? Apapun yang terjadi, tunggu surat undangannya untuk melihat bagaimana mereka ingin bermain, kata Fang Yu. Kemudian, orang-orang di aula pertemuan pergi satu demi satu. Fang Yu berjalan ke pantai dan menghela napas panjang. Ngomong-ngomong, kamu bisa bertanya pada Huayan tentang situasi spesifiknya. Fang Yu mengangkat tangan kirinya, mengaktifkan cincin warna-warni, dan bertanya beberapa kali. Namun, tidak ada tanggapan yang diterima. Tuan Huayan memintaku untuk memberitahumu bahwa dia tidak akan pernah melihatmu lagi. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang Fang Yu. Fang Yu berbalik dan melihat seorang pria bertopeng.
Pria bertopeng itu menundukkan kepalanya dan melanjutkan, Tuan Huayan berkata kamu tidak lagi membutuhkan bantuannya. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata, kemana dia pergi? Pria bertopeng tidak menjawab pertanyaan ini. Kembali ke alam tanpa akhir. Fang Yu bertanya lagi. Pria bertopeng masih tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi berkata, saya hanya bertanggung jawab menyampaikan perkataan orang dewasa. Pertanyaan lain tidak akan dijawab tanpa izin. Mata Fang Yu sedikit berkedip. Ketika dia ingat Huayan mengaku kepadanya tentang asal-usulnya, dia mengumpulkan keberanian yang besar. Asal-usul Endless Domain tampaknya menjadi beban bagi Huayan. Hanya saja, Huayan tidak pernah mengatakan dia akan pergi sebelumnya. Tiba-tiba pergi seperti ini, bahkan tanpa menyapa, hanya mengirimkan tangan untuk memberitahu, agak tidak normal. Fang Yu sedikit mengernyit, memandang pria bertopeng di depannya, dan bertanya, bagaimana denganmu? Setelah menyampaikan perkataan guru Huayan, Lai Xia juga akan pergi. Jawab pria bertopeng itu. Dengan kata lain, kalian semua akan pergi bersama Huayan. Fang Yu terus bertanya, ya, jawab pria bertopeng itu. Petik 2 titik titik titik. Oke, Fang Yu awalnya ingin mengajukan banyak pertanyaan, tetapi dia tahu pria bertopeng itu tidak akan menjawab. Dan bagi mereka yang membantunya, dia pasti tidak bisa menggunakan cara yang keras. Perjalanan yang menyenangkan, bantu aku memberitahu Huayan bahwa aku dan dia pasti akan bertemu lagi di masa depan. Fang Yu tersenyum dan berkata, karena aku tidak suka berhutang budi, dia banyak membantuku, aku harus membayarnya kembali. Oke, kalau begitu aku akan mundur. Pria bertopeng itu membungkuk sedikit. Wow, detik berikutnya, seluruh tubuh berubah menjadi gumpalan udara putih dan menghilang di udara. Fang Yu berdiri diam, menatap langit malam, mengerutkan kening. Alam tanpa akhir mulai ikut campur dalam masalah ini, dan Huayan tiba-tiba pergi. Yang jelas, harus ada hubungannya. Tidak masuk akal untuk melibatkan masalah ini sekarang. Selanjutnya, tergantung bagaimana alam tak berujung atau paviliun maha suci akan bergerak. Titik titik titik. Malam yang ditakdirkan untuk dicatat dalam catatan sejarah ini pada akhirnya akan berlalu perlahan, mengantarkan fajar. Di pagi hari, cuacanya bagus. Fang Yu berbaring di depan gerbang belakang gunung dan memainkan serangkaian latihan setelah sekian lama. Kemudian, saya duduk di meja teh, membuat sepoci teh untuk diri saya sendiri, berbaring di kursi malas dan menikmati hidup. Setelah datang ke Datian Chensing, dia jarang mendapat kesempatan sesantai itu. Baru setelah pertempuran kemarin yang melenyapkan 24 pasukan sekutu utama, dia baru memiliki waktu luang. Tapi ini juga sekilas. Faktanya, markas Paviliun Wandao, markas Paviliun Tian, belum diproses. Chen Ye, yang mengalami koma, belum memikirkan obatnya. Masih banyak hal dan sangat rumit. Kepala. Tak lama kemudian, Su Jialu mendatangi tubuh Fang Yu. Apa yang salah? Fang Yu bertanya. Pemulihan kakak senior Zhong Chen sangat baik, dia bilang dia ingin bertemu denganmu, kata Su Jialu. Kalau begitu biarkan dia naik, kata Fang Yu. Dia bilang dia ingin bertemu denganmu sendirian, lebih baik kamu pergi menemuinya, kata Su Jialu. Juga, Fang Yu berdiri. Setelah pertempuran terakhir, Chen Ye terluka parah oleh Chen Ye yang di iblis, dan dia masih dalam pemulihan. Fang Yu datang ke Dongfu Zhong Chen sendirian, tetapi tidak melihat Zhong Chen. Berkeliling di belakang gua dan sampai ke pantai pulau, hanya untuk melihat Zhong Chen berdiri di sana menghadap laut. Bagaimana kesembuhanmu? Fang Yu melangkah maju, melihat ke atas dan ke bawah tubuh Zhong Chen, dan bertanya. Di permukaan, tubuh Zhong Chen masih sekuat sebelumnya, dan luka di permukaan pada dasarnya telah pulih, dan tidak ada masalah besar. Mereka datang. Zhong Chen tidak menjawab pertanyaan Fang Yu, tetapi berkata dengan nada berat tanpa awal dan akhir. Siapa yang datang? Fang Yu bertanya dengan bingung. Orang-orang yang akan membawa kesialan, kata Zhuo Chen sambil menatap langit di depannya, matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Apakah yang kamu maksud adalah sekelompok orang yang mengejarmu? Fang Yu bertanya, matanya sedikit bergerak. Zhong Chen menoleh, menatap Fang Yu, dan berkata, bagaimana kabar Chen Ye? Dia berada dalam iblis. Situasinya sangat rumit, dan saya tidak memiliki cara yang baik untuk membantunya menyingkirkan sifat iblis untuk saat ini. Fang Yu berkata, aku hanya bisa menunggu di belakang. Tidak mungkin. Zhong Chen menggelengkan kepalanya dan berkata,
karena dia telah menjadi iblis, tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Mengapa kamu mengatakan itu? Fang Yu bertanya, menyipitkan matanya. Saya telah menghadapi banyak keberadaan yang mirip dengannya. Zhong Chen berkata dengan warna yang rumit di pupilnya, sifat iblis yang Anda sebutkan sebenarnya mulai terkikis dan menyebar dari darah, dan secara bertahap mengubah darah. Ini bukanlah pengendalian pikiran atau dikuasai oleh aura tertentu, tubuh terjerat dalam darah iblis, dan seluruh tubuh akan diubah menjadi iblis seutuhnya. Dengan kata lain, jika kamu ingin menghilangkan sifat jahat darinya, kamu hanya bisa melenyapkan seluruh tubuhnya, tidak ada jalan lain. Mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu sedikit meredup. Bahkan, dia juga menemukan ini sambil mengamati kondisi fisik Chen Ye. Artinya, Chen Ye telah sepenuhnya menjadi iblis, tanpa ciri-ciri manusia yang tersisa. Sekarang, sejak akhir hari, hal ini dikonfirmasi lagi. Situasi Chen Ye memang sangat sulit. Tapi dari kata-kata Chilingters, sepertinya masih ada ruang untuk bermanuver. Artinya, jika Fang Yu memperoleh kertas kosong di Menara Semesta gelombang www.novelringan.com gelombang, jika dia dapat memahami hukum membalikkan darah iblis, dia akan dapat mengembalikan Chen Ye ke keadaan normal. Tapi masalahnya adalah Fang Yu saat ini tidak bisa berbuat apa-apa. Chen Ye benar-benar menjadi setan setelah mendengar suara seruling. Zhong Chen berkata lagi, sebelumnya, dia menekan darah iblis di tubuhnya dengan sangat baik, dan bahkan nafasnya benar-benar ditekan olehnya, sulit untuk menemukan anomali. Tetapi begitu seruling dibunyikan, darah iblis terbangun hingga dia tidak bisa menekannya. Dan jelas sekali, darah iblis di tubuhnya telah mengubah garis keturunannya, jadi dia akan menjadi iblis begitu cepat. Tahukah kamu tentang suara seruling? Mengapa darah iblis bisa dibangunkan? Fang Yu bertanya, itu jelas merupakan senjata ajaib dari tempat itu. Fungsinya untuk membangkitkan darah iblis atau merangsang sifat iblis. Zhong Chen berkata dengan wajah dingin. Bagaimana situasi Chen Ye saat itu? Fang Yu bertanya lagi. Zhong Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan mata yang menakjubkan, saya terkejut pada saat itu, karena darah iblis Chen Ye sangat murni, dan itu pasti telah menyebar ke dalam tubuhnya untuk waktu yang lama. Saya pikir itu pasti jelaslah sekarang, Chen Ye kapan waktu darah masuk ke dalam tubuh, saat ini sangat penting. Fang Yu tampak serius, mengingat pertama kali dia melihat Chen Ye. Chen Ye juga memiliki banyak luka lama di tubuhnya saat itu, dan Fang Yu merawatnya. Saat itu, Fang Yu tidak menyadari darah ajaib di tubuhnya. Alasan mengapa Chen Ye merasa ada masalah di kemudian hari terlihat dari ekspresi buasnya dari waktu ke waktu dan niat membunuhnya yang tidak dapat dijelaskan. Jadi, kapan Chen Ye masuk ke tubuhnya dengan darah iblis? Apakah dia secara sukarela masuk ke dalam tubuh dengan darah iblis, atau karena alasan lain? Kesetiaan Chen Ye kepada Sekte Yuhua dan Lin Sunyu jelas tidak terselubung, tapi pertanyaannya adalah, mengapa ada darah iblis di tubuhnya? Fang Yu mengerutkan kening. Siapa yang menanam darah iblis? Apakah ini ada hubungannya dengan alam tanpa akhir? Memikirkan alam tanpa akhir, Fang Yu memandang ke arah Zhong Chen dan bertanya, apakah sekelompok orang yang mengejarmu berasal dari alam tanpa akhir? Ketika dia mendengar kata ini dari mulut Fang Yu, wajah Zhong Chen jelas berkedut, dan sinar kebencian melintas di matanya. Ya, nafas Zhong Chen menjadi sedikit pendek. Menurutmu, apakah alam tanpa akhir akan dengan sengaja menanamkan darah iblis ke tubuh orang lain? Tanya Fang Yu. Mereka akan melakukan hal-hal seperti itu terhadap objek yang mereka anggap berharga untuk mengendalikan tujuan tersebut. Zhong Chen berkata, tetapi mereka tidak akan pernah melakukan ini dalam skala besar, karena darah ajaib juga sangat penting bagi mereka. Hal-hal yang berharga, darah iblis yang menular semuanya adalah darah esensi. Setetes darah esensi akan membutuhkan setidaknya 30 tahun budidaya tubuh iblis Xiao Cheng. Jadi, itu tergantung pada nilainya. Jika nilainya cukup besar untuk alam tanpa akhir, mereka memang mungkin melakukannya. Nilai, Fang Yu memikirkan tentang nilai Chen Ye. Apakah itu di puncak Yuhuamen atau setelah kemunduran Yuhuamen, Chen Ye seharusnya tidak dianggap sebagai objek yang sangat berharga. Karena meski basis budidayanya tidak rendah, ia hanya di alam surga. Di puncak Yuhuamen, ada banyak talenta. Jika Anda ingin menemukan seseorang untuk menanam darah ajaib, Anda dapat menemukan seseorang yang lebih berharga daripada Chen Ye. Adapun penurunan Yuhuamen, nilai Chen Ye bahkan lebih rendah. Dari perspektif alam tanpa akhir,
menemukan Chen Ye menanam darah ajaib pasti akan menjadi tindakan yang melebihi keuntungannya. Ini sungguh aneh. Fang Yu menggaruk kepalanya, bingung. Alam tanpa akhir akan datang. Zhong Chen berkata dengan ekspresi yang sangat serius, setelah mereka berhasil turun, menunggu bintang langit besar akan menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah kamu pikir kamu membawanya ke sini? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya aku saja tidak cukup untuk menurunkan seluruh wilayah mereka yang tak ada habisnya. Zhong Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, alasan mengapa mereka turun adalah karena mereka menyukai sumber daya Datian Chensing. Mereka akan menggeledah tempat ini seperti sebelumnya, membakar, membunuh dan menjarah, meninggalkan bidang bintang yang rusak, dan pergi. Jadi sepertinya kamu pernah mengalami hal seperti ini. Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata. Zhong Chen memandang Fang Yu dan mengangguk ringan dan berkata, saya bukan orang dari Datian Chensing. Saya datang ke sini secara tidak sengaja setelah melarikan diri. Aku hanya tidak menyangka bahwa alam tanpa akhir itu seperti mimpi buruk, dan aku mengarahkan pandanganku ke sini. Mungkin, saya memang orang yang mengancam nyawa. Berbicara tentang ini, mata Zhong Chen penuh dengan kesedihan. Saya mendengar bahwa tujuan dari alam tanpa akhir kali ini bukanlah untuk membakar, membunuh, dan menjarah, kata Fang Yu. Mendengar ini, Zhong Chen memandang Fang Yu. Tujuan mereka adalah menduduki Datian Chen dan menjadi bintang mereka. Fang Yu berkata lagi, dari mana kamu mendengarnya? Zhong Chen bertanya dengan mata berkedip. Kalau begitu aku tidak bisa memberitahumu, Datian Chensing seharusnya cukup bertekad kali ini. Kamu seharusnya sudah mendengar bahwa mereka secara langsung campur tangan dalam urusan 24 klan besar dan paviliun Wandao, kata Fang Yu. Saya dengar mereka ingin bertarung di atas ring. Zhong Chen berkata dengan mata dingin. Ya, saya sedang menunggu surat undangan mereka sekarang untuk melihat bagaimana mereka ingin bermain. Fang Yu tersenyum. Karena itu, Fang Yu mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Zhong Chen, dan berkata dengan lega, jangan terlalu banyak berpikir, kamu sama sekali bukan orang yang bermasalah, sebaliknya, kamu mungkin adalah bintang keberuntungan. Petik 2. Alam tanpa akhir mengikutimu ke Datian Chensing. Tuhanlah yang ingin memberimu kesempatan untuk membalas dendam pada dirimu sendiri. Anda harus berlatih keras untuk memanfaatkan kesempatan ini. Akhirnya, matanya berubah dan dia mengangguk dengan berat. Aku tahu, pahami saja, aku pergi dulu. Fang Yu berkata, mengenai situasi Chen Ye, ketika alam tanpa akhir benar-benar tiba, mari kita jelajahi perlahan-lahan. Anda akan selalu tahu jawabannya. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan pergi. Kepala, jika surat undangan dari Endless Domain terkirim, aku ingin pergi ke ring bersamamu. Kata Zhong Chen dari belakang. Tentu saja kamu bisa pergi bersama, kata Fang Yu. Setelah berbicara dengan Zhong Chen, suasana hati Fang Yu tidak setenang kelihatannya. Dia selalu memikirkan suatu masalah. Kapan Chen Ye ditanami darah ajaib? Seperti yang dikatakan Zhong Chen, masalah ini sangat penting, dan kemungkinan besar terkait dengan penyebab sebenarnya dari kemunduran Yu Huamen. Namun, setelah berbicara dengan Zhong Chen, setidaknya ada satu hal yang dapat ditentukan. Itulah hubungan antara paviliun orang suci tertinggi dan alam tanpa akhir, yang memang sangat erat. Petapa Agung Tianwu berasal dari paviliun suci tertinggi, tetapi dia memiliki seruling unik di alam tak berujung yang dapat membangkitkan darah. Makna yang diungkapkan di sini sudah jelas. Fang Yu kembali ke gunung belakang dan memanggil Chen Ye yang tidak sadarkan diri dari ruang penyimpanan. Di bawah segel, Chen Ye selalu dalam keadaan koma. Tapi penampilannya benar-benar jahat, dan tidak ada wujud manusia. Apa yang terjadi, Chen Ye? Fang Yu memandang Chen Ye dan berkata pada dirinya sendiri, apa yang terjadi padamu? Desir, saat Fang Yu berdiri di depan Chen Ye, terdengar ledakan suara dari belakang gelombang www.novelringan.com gelombang raja. Suara YG datang. Awalnya Fang Yu ingin untuk mengambil kembali Chen Ye, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak melakukannya. Panggil saja aku Kepala Fang. Fang Yu berbalik dan berkata, Kepala Fang, bolehkah saya masuk? Ya, masuk, jawab Fang Yu. YG masuk ke rumah kayu. Melihat Chen Ye di tempat tidur, wajah YG berubah dengan jelas, dan pupil matanya menyusut tajam. Ini adalah, YG berkata dengan kaget. Bukankah kamu sudah memberitahumu bahwa Chen Ye terluka parah? Cederanya memang serius,
tapi masalah utamanya adalah dia telah menjadi iblis. Kata Fang Yu. Ye Ge memandang Chen Ye yang terbaring di tempat tidur, matanya berubah terus-menerus, dan napasnya jelas menjadi tidak stabil. Dia menoleh, dan melirik ke arah Fang Yu, lalu ke Chen Ye, sudut matanya bergerak-gerak, dan berkata, Chen Ye, bagaimana dia bisa menjadi iblis? Bukankah petapa agung Tianwu mengeluarkan seruling dan memainkannya? Suara seruling itulah yang membuat Chen Ye menjadi iblis. Fang Yu berkata, sayang sekali petapa agung Tianwu dibunuh olehmu terlalu cepat, Flut. Itu hilang, kalau tidak kamu bisa mempelajarinya. Mata Ye Ge berkedip dan berkata, situasinya mendesak pada saat itu, jadi aku tidak sengaja menahan tanganku. Bisa dimengerti, tapi inilah situasinya. Saya bingung dengan situasi Chen Ye. Saya tidak tahu apakah Anda bisa melakukannya. Fang Yu memandang Ye Ge dan bertanya, apakah ada cara untuk membantunya menyingkirkan darah iblis? Petik 2. Ye Ge menatap Chen Ye dengan mata yang rumit, lalu gemetar kepalanya. Saya tidak punya pilihan lain. Saat dia mengatakan ini, nada suara Ye Ge menghela nafas. Kamu bertemu Chen Ye sebelum aku, apakah ada sesuatu yang tidak normal pada dirinya saat itu? Fang Yu bertanya. Ye Ge memandang Chen Ye, tampak terganggu, dan tidak menjawab kata-kata Fang Yu. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia bertanya lagi. Petik 2. Tidak, Ye Ge menarik napas dalam-dalam dan menjawab, Chen Ye tidak pernah, sesuatu yang tidak biasa, kesetiaannya kepada Yu Huamen memang benar, ini tidak diragukan lagi. Karena itu, Ye Ge menoleh untuk melihat ke arah Fang Yu, dan dengan sungguh-sungguh berkata, Tuan Fang, kamu harus percaya pada Chen Ye, dia tidak pernah melakukan apapun untuk menyesali Yu Huamen. Suasana hati dan kata-kata Ye Ge yang sedikit tidak normal membuat Fang Yu sedikit bingung, tapi dia mengangguk dan berkata, tentu saja aku percaya pada Chen Ye. Mendengar kata-kata Fang Yu, Ye Ge tampak menghela nafas lega, dan menoleh lagi untuk melihat Chen Ye, matanya penuh dengan kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Situasi ini sulit untuk dihadapi, tapi menurutku, masih ada jalan, kata Fang Yu. Ye Ge menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, tidak mungkin. Apakah kamu tahu mengapa dia seperti ini? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Mendengar pertanyaan ini, ekspresi Ye Ge menjadi stagnan. Tapi dia segera berbalik, menatap Fang Yu, dan berkata, aku tidak tahu. Ye Ge, aku merasa kamu menyembunyikan banyak hal dariku. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan berkata, sebenarnya, itu tidak perlu. Jika kamu mengetahui situasi yang relevan, kamu dapat memberitahuku, dan kemudian kita akan mencari solusi bersama. Sangat sulit bagiku untuk tidak mengatakan apa-apa. Kepala Fang, aku mengerti maksudmu, tapi aku. Ye Ge berkata dengan getir, tolong percaya padaku. Setelah semuanya selesai, aku akan menjelaskan semuanya padamu. Petik 2. Yah, aku menunggu hari itu. Fang Yu berkata sambil menatap Ye Ge dalam-dalam. Tangan, kepala, undang, ini surat undangannya. Saat ini, suara cemas Su Jialu datang dari belakang. Fang Yu segera menarik Chen Ye ke ruang penyimpanan dan menoleh untuk melihat ke belakang. Su Jialu berlari dengan wajah terkejut. Aku sudah mengatakannya berkali-kali, jangan selalu kaget, kata Fang Yu tak berdaya. Telapak tangan, kepala, lihat ke depan. Su Jialu berkeringat deras, berbalik dan menunjuk keluar. Fang Yu sedikit mengernyit, melihat ke arah yang dia tunjuk, matanya sedikit berubah. Lagu malam di sampingnya juga memberikan tampilan mengedipkan mata. Saya melihat tirai tipis besar muncul di depan pulau di sebelah selatan gerbang Yuhua. Tepi tirai tipis ini seperti kertas terbakar, memancarkan cahaya kemasan. Pada tirai tipis terdapat 2 baris karakter. Cincin telah dipasang, dan pertarungan ini akan diadakan di bawah pengawasan semua bintang. Pemenang memenangkan segalanya, yang kalah kehilangan segalanya. Bisa datang, tapi tidak datang. Kamu yang memilih. Isi dari tirai tipis hanyalah paragraf seperti itu. Maknanya juga jelas. Mengatakan itu adalah ajakan, lebih seperti provokasi. Fang Yu sudah akan memenangkan 24 klan besar, tetapi pada akhirnya, dia dibawa pergi oleh alam tanpa akhir. Hari ini masih harus diselesaikan. Oleh karena itu, pertempuran ini, Fang Yu tidak mungkin untuk tidak berpartisipasi. Tidak peduli apa tujuan dari alam tanpa akhir dan paviliun maha suci, dia harus pergi. Telapak tangan,
Kepala penampilan ini tidak benar, di mana mereka memiliki kepercayaan diri untuk mengadakan arena yang berfokus pada semua bintang. Jelas curang. Jika tidak, mereka akan dikalahkan, dan itu berada di bawah pengawasan seluruh Datian Chensing. Su Jialu berkata dari samping, kita tidak bisa tertangkap dengan mudah. Ada penipuan, di mana penipuannya? Fang Yu bertanya sambil tersenyum. Mereka mungkin telah membuat persiapan yang cukup. Saudara Fang, lawan yang akan kamu hadapi mungkin bukan kelompok asli. Huaixu juga muncul dari samping, dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak apa-apa, yang terbaik adalah mengatur semua yang kuat di sini, dan aku akan membersihkan semuanya bersama-sama, kata Fang Yu. Kenapa kamu begitu ceroboh sekarang? Pada saat ini, Hong Lian juga muncul di depan Fang Yu, dan Dai mengerutkan kening, mengapa menginjaknya jika kamu tahu ada jebakan di depan? Sederhana sekali, karena saya tidak terkalahkan. Fang Yu tersenyum tipis dan menjawab, kamu mungkin terdengar sombong, tapi untuk saat ini, itu benar. Kamu masih harus melanjutkan dengan hati-hati. Saat ini, suara lama terdengar. Si Yuan, dengan ekspresi serius, terbang dari kejauhan dan dengan cepat mencapai tubuh Fang Yu. Baik alam tanpa akhir maupun paviliun orang suci tertinggi tidak menunggu untuk sementara waktu. Si Yuan berkata, niat mereka jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Jangan berpartisipasi dalam pertarungan cincin ini. Maka tidak ada cara untuk menyelesaikan kekuatan klan besar itu. Fang Yu berkata, kita tahu terlalu sedikit tentang alam tanpa akhir. Kita dapat berpartisipasi dalam perang kali ini. Merupakan hal yang baik untuk memahami dari mana asalnya. Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir tidak berbicara, dan wajah mereka jelek. Jangan ragu lagi, sudah diputuskan, saya akan berpartisipasi. Fang Yu melihat ke tirai tipis di depan. Bas, pada saat ini, tirai tipis besar ini tiba-tiba berubah. Teks yang muncul di atas juga berubah. Dataran tengah, Wutai tertinggi. Jelas sekali, ini adalah lokasi persisnya pertarungan ring. Alam dataran tengah terletak di tengah-tengah 4 domain dan milik tanah tanpa pemilik. Adapun Wutai tertinggi ini, saya belum pernah mendengarnya. Si Yuan mengerutkan kening. Mereka harus dibangun sementara, kata Fang Yu. Konstruksi sementara, mata Ye berkedip. Mulai sekarang, tidak masalah meskipun itu perjamuan Hongmen. Fang Yu berkata dengan ringan, pokoknya, kali ini, kita akan membunuh mereka semua. Dataran tengah adalah tanah tanpa pemilik yang terletak di tengah 4 domain. Wilayahnya tidak besar. Gelombang www.lightnovelpdf.com. Gelombang diameternya tidak lebih dari 50.000 mil, dan sepi, hanya dataran yang tidak digarap. Dan kawasan ini dianggap sebagai lokasi paling sentral dari Datian Chensing. Saat ini, di langit di atas Central Plains, sekitar 500 meter jauhnya, ada platform kompetisi besar yang ditangguhkan. Platform kompetisi ini sebelumnya tidak ada, baru muncul saat ini. Ini, Wutai tertinggi. Panggung perlombaannya cukup besar, dikelilingi auditorium, dan terlihat sangat formal. Saat ini, tidak ada penonton di antara penonton. Namun di panggung kompetisi, ada 18 sosok yang berdiri. Orang-orang ini mengenakan jubah dengan berbagai warna, dengan bentuk berbeda, wajah yang sangat menakutkan, dan pupil mereka bersinar hitam pekat. Tapi mereka semua mengeluarkan nafas dingin yang menakutkan. Monster-monster ini adalah protagonis dari ring hari ini. Otoritas tertinggi dari semua ras besar. Mereka semua telah mengambil darah iblis. Pada saat ini, kekuatan iblis ini melepaskan semburan niat membunuh, dan energi sihir di dalam tubuh melonjak dengan hebat, dan sepertinya mereka tidak bisa menahan diri untuk bertindak kapan saja. Dari lokasi terpencil, dalam penglihatan Tuhan di paviliun, para penguasa klan besar yang dirasuki setan ini dapat terlihat dengan jelas. Bahkan jika dia melihat sejauh ini, seluruh tubuhnya terasa dingin. Orang-orang ini mengerikan. Ya Tuhan, bisakah mereka menghukum Fang Yu? Tuhan bertanya, yang terbaik adalah bisa membunuh, tapi jika tidak bisa, tidak masalah. Guru suci berkata sambil tersenyum dingin, bagaimanapun, Fang Yu adalah protagonisnya hari ini. Pada siang hari, dataran tengah masih kosong, tidak ada orang yang terlihat. Namun setelah beberapa saat, ratusan sosok dengan cepat mendekat dari selatan. Itu adalah Fang Yu dan partainya. Awalnya, Fang Yu hanya ingin membawa 2 orang bersamanya,
tapi dia tidak bisa menahan yang lain dan mengatakan mereka ingin pergi bersama. Jika pertarungan cincin ini nyata, maka itu melambangkan pertarungan terakhir yang menentukan antara ras manusia dan 24 ras besar. Si Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, untuk pertempuran seperti itu, kita harus pergi bersama. Ya, jika pihak lain membuat jebakan, kita juga bisa menghadapinya bersama. YG berkata, satu orang lagi, lebih banyak kekuatan, selalu membantu. Saya hanya ingin melihat konfrontasi kekuatan tempur terbaik dunia, kata Gulian. Singkatnya, setiap orang memiliki ide yang berbeda, tetapi mereka semua ingin pergi ke wutai tertinggi bersama-sama. Fang Yu tidak menolaknya. Hasilnya, tim yang terdiri lebih dari 100 orang terbentuk. Termasuk YG, Si Yuan, Hong Lian, penguasa Agung Yin dan Yang, Ling Zhen dari pembasmi, dan banyak bawahan lainnya, serta banyak penguasa atau patriark dari kekuatan berbeda di wilayah selatan. Tim ini bisa dikatakan telah mengumpulkan kekuatan paling kuat dari umat manusia. Benar saja, ini adalah platform seni bela diri sementara, tepat di atasnya. Fang Yu melihat ke atas ke udara, dan melihat apa yang disebut platform seni bela diri tertinggi melayang tinggi di langit. Dilihat dari tampilannya, platform kompetisi ini masih cukup megah dan mendominasi, terutama kursi penonton berbentuk spiral, bahkan dengan sentuhan seni memberikan kesan gaya arsitektur kuno. Naik, kata Fang Yu. Swiss, seluruh tim dengan cepat bergegas menuju langit, mendekati wutai tertinggi. Beberapa menit kemudian, sekelompok orang datang ke tertinggi wutai. Melihat auditorium yang kosong dan melihat 18 sosok berdiri di panggung seni bela diri, warna kulit semua orang berubah. 18 sosok di panggung pencaksilat memiliki wajah yang berbeda-beda, namun semuanya terlihat sangat aneh. Tulangnya menonjol luar biasa, pupilnya gelap seperti tinta, dan bentuk tubuhnya berbeda. Kulitnya seperti sisik yang tumbuh, dan ada yang seperti kulit kayu kering. Mereka yang pucat seperti kertas. Sekilas monster-monster ini memiliki anggota badan, berdiri seperti ras manusia, namun nyatanya mereka sama sekali tidak seperti ras manusia, kecuali penampilannya, nafasnya bahkan lebih mengejutkan, dingin dan penuh sesak napas yang tidak nyaman. Monster-monster ini adalah lawan hari ini. Di dalam tim, beberapa orang gemetar. Kamu pergi ke penonton dulu, aku akan bertemu orang-orang ini saat aku turun. Hanya Fang Yu yang terlihat seperti biasa, dan terbang ke depan. Mendarat tepat di depan 18 monster, kurang dari 10 meter jauhnya, posisi. Pada saat ini, mata 18 monster semuanya terfokus pada Fang Yu. Pupil mereka bersinar hitam pekat, niat membunuh ke langit, menatap Fang Yu. Tidak perlu berbuat apa-apa, hanya niat membunuh yang pahit, bisa membuat orang merasa hancur dan kehilangan keberanian untuk menghadapi. Fang Yu berdiri di depan 18 monster ini, seperti seekor domba yang berjalan menuju sekawanan serigala. Desir, desir, desir. Saat ini, 3 suara retakan terdengar dari belakang. YG, Si Yuan, dan Zhong Chen datang ke sisi Fang Yu satu demi satu, berdiri kokoh di kedua sisi Fang Yu. Mereka menatap dingin keberadaan monster di depan mereka. Orang-orang ini telah terkikis oleh darah iblis dan menjadi kepala iblis. Mata Zhong Chen penuh warna dingin, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, 4 monster berbeda ini adalah orang-orang berkuasa yang dibawa pergi tadi malam. Fang Yu mengangkat alisnya sedikit, memandang monster-monster di depannya, dan tersenyum, untuk apa yang disebut promosi, jadikan dirimu lebih baik. Tidak ada hantu atau hantu, mengapa repot-repot? Monster-monster ini sepertinya bisa memahami kata-kata Fang Yu, dan terdengar suara gemuruh teredam di tenggorokan mereka. Fang Yu, hari ini, aku akan mencabik-cabikmu. Iblis berjubah merah dengan wajah mengerikan maju selangkah, mengangkat tangannya, dan mengeluarkan suara yang tajam. Ia berjalan menuju Fang Yu, melepaskan semburan aura yang sangat dingin, niat membunuh ke langit. Siapa kamu? Fang Yu bertanya, berdiri tak bergerak. Aku, Kaisar Bayangan. Setan merah mengeluarkan suara serak, dan nadanya penuh kebencian dan kemarahan. Kaisar Bayangan, apakah kamu, penguasa klan Bayangan? Fang Yu terkejut sejenak, lalu bertanya. Ya, itu memang Kaisar Bayangan dari klan Bayangan. Pada saat ini, suara laki-laki tiba-tiba terdengar dari samping. YG dan yang lainnya di samping Fang Yu segera menoleh ke kiri. Di lokasi itu,
bayangan hitam muncul. Dia berpakaian hitam, dengan senyuman dingin di wajahnya, cahaya biru samar bersinar di pupilnya, dan tanda setengah bulan muncul di pupilnya. Itu adalah Chen Qianan. Tapi setelah Zhong Chen melihat cahaya ungu di mata Chen Qianan, wajahnya segera berubah, dan niat membunuh muncul di matanya. Oke, Chen Qianan melirik Zhong Chen, menyipitkan matanya, tidak peduli, dan dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Fang Yu. Omong-omong, kami memiliki banyak nasib dengan klan bayangan. Saat Anda pertama kali datang ke Datian Chensing, Anda membawa kami ke klan bayangan untuk jangka waktu tertentu, yang juga menyebabkan banyak kejutan di dalam klan bayangan. Chen Qianan tersenyum. Aku akan mengajakmu berkeliling. Bukankah sebaliknya? Fang Yu berkata dengan mulut sedikit terangkat. Haha, aku juga mengalami masalah dengan penyembunyiannya di awal. Chen Qianan tersenyum, tolong jangan menyimpan kebencian di kepala Fang. Melihat Fang Yu berbicara dengan orang misterius yang muncul tiba-tiba gelombang www.novelringan.com gelombang YG dan yang lainnya terkejut. Karena bagi mereka, identitas Chen Qianan masih belum diketahui. Namun di antara penonton, Kaisar Dayang mengepalkan tinjunya saat ini, menatap Chen Qianan. Dia tidak akan melupakan bajingan yang mencuri manik suci surgawi dari istana Kaisar Dayang mereka. Tapi sekarang, Chen Qianan muncul pada kesempatan ini, membual tentang hal itu. Apa identitas Chen Qianan ini? Apa yang dia lakukan di sini hari ini? Kaisar Dayang membuka lebar matanya, dan matanya juga penuh keraguan. Oke. Berhenti bicara omong kosong, kamu di sini hari ini, haruskah kamu menjadi tuan rumahnya? Fang Yu bertanya, ya, harus ada wasit di arena. Formal, Chen Qianan tersenyum, saya di sini untuk menjadi wasit. Tentu saja, demi alasan keamanan, kali ini saya juga menggunakan klon. Saya harap kepala Fang tidak benar. Saya akan melakukannya, biarkan kamu berhenti bicara omong kosong, kenapa kamu begitu banyak omong kosong? Fang Yu mengerutkan kening. Baiklah, saya akan perkenalkan kepada kepala Fang. Ini adalah Kaisar Bayangan. Tentu saja, sekarang dia juga bisa disebut Iblis Bayangan karena dia secara sukarela mengambil darah Iblis. Chen Qianan berkata sambil tersenyum, jadi, dia menjadi Iblis. Iblis Bayangan, nama ini hanya satu kata dari Iblis Bayangan besar. Aku ingin tahu apakah ia memiliki sepertiga kekuatan dari Iblis Bayangan besar. Fang Yu melirik Shadow Demon dan mengangkat alisnya. Maka kamu harus mengalaminya dalam pertarungan sebenarnya. Chen Qianan tersenyum. Sedangkan 17 lainnya di belakang, mereka adalah Gale Wind Demon. Tidak perlu memperkenalkan setiap nama monster kepadaku, itu tidak ada artinya. Fang Yu melambaikan tangannya dan berkata, bagaimanapun, setelah beberapa saat, mereka semua akan berubah menjadi abu. Kamu terlalu sombong. Kata-kata Fang Yu, seperti bom, langsung membangkitkan kemarahan dan niat membunuh dari 18 pemegang kekuasaan yang dirasuki setan. Boom, boom, boom. Pada saat ini, 18 penguasa iblis meledak dengan aura yang menakutkan, menyapu ke arah Fang Yu dengan postur yang menghancurkan. Wajah Fang Yu tanpa ekspresi, berdiri diam, tidak mundur setengah langkah. Jangan khawatir, pada saat ini, Chen Qianan mengambil beberapa langkah ke depan, menghalangi Fang Yu dan 18 kekuatan iblis. Karena ini pertarungan ring formal, kita tetap harus mengikuti aturan. Kata Chen Qianan sambil tersenyum. Pada saat ini, orang-orang yang mengikuti Fang Yu di auditorium belakang dikejutkan oleh aura menakutkan dari 18 kepala iblis, wajah mereka menjadi pucat dan jantung mereka berdebar kencang. Sangat kuat, orang-orang yang berkuasa ini sendiri adalah salah satu klan besar terkuat, dan budidaya mereka setidaknya satu langkah di atas negeri dongeng. Setelah peleburan darah iblis, lebih sulit lagi untuk memprediksi sejauh mana kekuatan akan meningkat. Apa aturannya? Cepatlah, kata Fang Yu. Pertama-tama, ini adalah arena pertarungan yang diadakan di bawah pengawasan semua orang di 4 domain utama di seluruh langit dan bintang besar. Gambaran real-time dari keseluruhan proses akan ditransmisikan ke berbagai area di domain utama melalui batu psikis. Chen Qianan perlahan berkata, jadi, hasil dari pertempuran ini juga dihasilkan di bawah kesaksian seluruh Datian Chensing. Jika itu masalahnya, itu bagus sekali. Fang Yu tersenyum, Pavilion Wan Dao sedang menggali kuburan mereka sendiri. Mata Chen Qianan bergerak sedikit, dan dia berkata, selain itu, di antara penonton,
kami juga akan mengundang kroni-kroni di sekitar pemegang kekuasaan tertinggi dari klan utama untuk menonton pertandingan secara langsung. Di mana orang-orangnya? Fang Yu bertanya sambil melihat sekeliling. Jangan khawatir, mereka akan segera sampai. Chen Qianan tersenyum. Aturan apa lagi? Ini tentang pertarungan. Fang Yu bertanya. Aturan arenanya sangat sederhana, lalu bertarung berpasangan, dan yang kalah akan mundur hingga salah satu pihak menyerah. Chen Ganan berkata, jika kepala Fang lelah, dia bisa mengirim orang lain untuk bermain sebagai pemain pengganti. Tentu saja, dia bisa berdiri diam. Bukankah itu pertarungan roda? Si Yuan berkata dengan mata dingin. Saya bilang, orang lain juga bisa bermain, jika kamu dan Ye percaya diri, kamu juga bisa bermain sebagai pemain pengganti, biarkan kepala Fang beristirahat. Kata Chen Qianan sambil menatap si Yuan, dan berkata, si Yuan melirik ke arah banyak pemegang kekuasaan iblis di depannya, ekspresinya jelek. Kekuatan klan besar ini sudah sangat kuat, dan mereka tidak jauh tertinggal dari 3 dunia besar. Tapi sekarang, setelah demonisasi, peningkatan kekuatan mungkin cukup menakutkan. Dia dan Ye ada di atas panggung, dan mereka mungkin bukan rival. Ini peraturannya. Fang Yu memandang Chen Qianan dan bertanya. Ya, jawab Chen Qianan. Saya pikir aturan ini terlalu rumit dan hanya membuang-buang waktu. Fang Yu berkata dengan lemah, kamu tidak perlu bertarung di atas roda. Kamu bisa membiarkan 18 roda berjalan bersama. Mendengar kalimat ini, mulut Chen Qianan jelas melengkung, dan dia bertanya, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Tidak bisakah? Fang Yu bertanya. Jika kepala Fang bersikeras, tentu saja bisa. Chen Qianan tersenyum cerah dan berkata, saya juga ingin belajar, sekarang bagaimana kepala Fang, yang merupakan raja dari raja, melihat postur heroik kepala Fang di medan perang dengan 1:18. Melihat senyuman di wajah Chen Qianan, Fang Yu sedikit mengernyit. Ye dan Si Yuan di sampingnya juga memiliki wajah jelek. Jelas sekali, Chen Qianan berharap Fang Yu akan mengajukan ide satu ke banyak. Di dalam pasti ada jebakan. Kepala Fang, lebih baik. Ye melangkah maju dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, kepala Fang harus memikirkannya sebentar, tidak perlu terlalu tidak sabar. Chen Qianan berkata, 18 orang ini semuanya berkuasa yang telah menerima darah iblis. Kekuatan mereka terletak di alam biksu manusia, saya rasa tidak akan menjadi masalah untuk mencapai yang kedua dan langkah ketiga Deng Xianjing, dan bahkan lebih kuat. Tentu saja, kepala Fang lebih kuat, tapi mungkin tidak terlalu bagus untuk mencocokkan 18 orang sekaligus. Baiklah, ayo kita datang satu persatu. Fang Yu tersenyum, tidak ada lagi diskusi. Chen Qianan tampak stagnan, lalu mengangguk, dan berkata, oke, kalau begitu silakan mundur untuk jarak tertentu, lalu. Saya akan mengundang penonton dari semua klan besar, dan kemudian, kita akan secara resmi memulai ring pertarungan. Fang Yu, Ye dan yang lainnya mundur ke tepi platform kompetisi. Lalu, Chen Qianan mengangkat tangannya. Bas, semburan cahaya berkedip, dan satu demi satu portal muncul di langit. Sejumlah besar orang terbang keluar dan mendarat di auditorium di berbagai area. Ini adalah penonton dari 3 domain utama, dan identitas mereka sebagian besar adalah menteri dan kroni dari mereka yang berkuasa. Hasilnya, dalam beberapa menit, auditorium yang sebelumnya kosong dipenuhi orang. Pada saat ini, suasana pertarungan ring muncul. Seperti halnya kompetisi yang diadakan pada hari biasa, penontonnya banyak dan suasananya hangat. Namun meski jumlah peserta mencapai jumlah lomba, namun suasananya tidak sehangat yang diharapkan. Wajah orang-orang dari semua ras besar yang datang ke Wutai tertinggi juga sangat jelek. Karena mereka melihat 18 monster berdiri di panggung seni bela diri gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang sulit membayangkan bahwa mereka adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang biasa mereka layani. Tapi kenyataannya sangat kejam. Juga tidak berdaya bagi orang-orang yang berkuasa untuk menaklukkan darah iblis, jika tidak mereka semua mungkin terbunuh tadi malam. Tapi, menjadi monster seperti itu, bahkan jika dia benar-benar bisa mengalahkan Fang Yu. Bisakah mereka, para penguasa, kembali ke penampilan sebelumnya? Atau akankah gambaran mengerikan ini terjadi di masa depan? Ketika saya memikirkan masa depan, orang-orang dari semua klan besar yang hadir sangat khawatir dan murung. Saat ini,
banyak orang kembali mengalihkan pandangan ke Fang Yu. Ketika mereka melihat Fang Yu yang tanpa ekspresi, hati mereka melonjak lebih dulu, dan mereka tidak bisa menahan perasaan takut. Namun setelah ketakutan, darah kebencian meledak tak terkendali di matanya. Ini Fang Yu sialan. Jika orang ini tidak ada, 24 klan besar mereka akan menginjak-injak ras manusia. Bagaimana ini bisa berakhir sekarang? Ini adalah akhir dari masalah ini, mereka tentu berharap melihat Fang Yu dipenggal di panggung bela diri tertinggi. Bagaimanapun, selama Fang Yu mati, itu akan menjadi hal yang baik bagi klan besar ini. Mereka memenggal kepala Raja Manusia yang baru. Tidak jelas bagaimana prospek masa depan ras besar, tapi setidaknya, umat manusia pasti akan hancur. Bagi mereka, ini masih merupakan kabar baik. Tolong, Tuan, Fang Yu harus dibunuh. Aku hanya ingin melihat Fang Yu mati. Basmi ras manusia sialan itu di hati penonton semua balapan besar yang hadir, saat ini hanya ada pemikiran serupa. Di sisi manusia, setelah melihat ribuan biksu dari berbagai suku muncul, corak mereka menjadi jelek. Pembagian kursi penonton di panggung Supreme Wu saat ini mirip dengan pola seluruh Datian Chensing beberapa tahun terakhir. Ras manusia sepenuhnya dikelilingi oleh 24 klan besar, dan jumlah serta kekuatan keseluruhannya jauh lebih rendah daripada 24 klan besar. Dan mata dari 24 ras besar yang memandang ras manusia mereka dilahirkan dengan kebencian dan niat membunuh. Ini adalah situasi yang tidak dapat diselesaikan. Jika tidak ada Fang Yu dalam umat manusia, mereka akan hancur total dan putus asa. Tapi sekarang, mood mereka berbeda. Meski wajahnya jelek, tidak ada rasa takut di hatinya. Karena mereka yakin hari ini adalah waktu yang tepat untuk membalikkan keadaan. Fang Yu harus mampu mengalahkan 18 kekuatan. Bahkan jika orang-orang ini bersedia terpesona untuk melawan Fang Yu, mereka tidak bisa mengalahkan Fang Yu. Di panggung kompetisi, Alice Yege dan Si Yuan mengerutkan kening. Mereka selalu merasa ada yang tidak beres. Mereka sudah berpikir sejak tadi malam, apa maksudnya pihak lain mengadakan arena seperti itu. Transmisi gambar real-time juga diperlukan di seluruh bintang. Dengan kata lain, pihak lain ingin pertempuran ini dilakukan di bawah pengawasan seluruh Datian Chensing. Dengan melakukan hal tersebut, pihak lain yakin bahwa arena pertarungan ini pasti akan dimenangkan, atau ada rencana lain. Tapi selama itu pemikiran yang normal, bagaimana orang bisa berpikir bahwa Fang Yu pasti bisa dikalahkan? Kekuatan tempur yang ditunjukkan Fang Yu kemarin tidaklah berlebihan. Biarpun pemegang kekuasaan setelah melahap darah iblis terlihat sangat kuat, mereka seharusnya tidak yakin 100%, bukan? Lalu, hanya ada kemungkinan kedua. Itu gambar lain. Jika pavilion suci tertinggi dan alam tak berujung tidak melakukan intervensi, maka kekuatan klan besar ini akan dibunuh oleh kepala Fang kemarin. Yege mengerutkan kening, memikirkan logikanya, dan hari ini, setelah kekuatan klan besar ini meningkat, mereka akan berkumpul untuk menghadapi Fang Yu. Ini bukan masalah dalam hal niat. Mereka semua untuk menyelesaikan Fang Yu, tapi tidak ada alasan untuk membuat keributan begitu besar. Lagi pula, ini adalah kontes yang sangat tidak pasti. Tetapi mereka masih memperluas pemandangannya tanpa batas, sehingga orang-orang di seluruh wilayah Datian Chensing dapat langsung melihat gambar secara real-time. Oke, sekarang kami akan mengirimkan gambar tahap bela diri tertinggi melalui batu psikis ke berbagai area di 4 domain, sehingga sebanyak mungkin orang dapat melihat arena pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Chen Qianan berdiri di tengah panggung seni bela diri, lengan terentang. Bas, pada saat ini, batu ajaib bercahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas wutai tertinggi. Pada saat ini, tirai tipis besar muncul di udara di 4 wilayah besar, klan besar, termasuk kota-kota di wilayah selatan. Sejumlah besar orang berlari keluar gedung dan melihat ke arah tirai tipis ini. Gambar di tirai tipis persis dengan pemandangan di panggung saat ini. Setiap orang dapat melihat Fang Yu dan yang lainnya di sisi platform seni bela diri, serta 18 kekuatan tertinggi seperti monster dari keluarga besar di sisi lain. Saat ini, suasana hati setiap orang berbeda. Namun, wilayah selatan tentunya berharap Fang Yu akan menang, sementara klan besar lainnya dari 3 wilayah utama, berharap mereka yang berkuasa yang mewakili mereka akan bisa menang, meskipun kekuatan berkuasa telah menjadi seperti monster, tidak bisa mengenalinya. Seluruh Datian Chensing, pada saat ini, hanya memperhatikan satu hal.
Itulah pertempuran di Wutai tertinggi. Ini jelas merupakan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia. Meskipun tidak banyak orang yang berdiri di panggung seni bela diri, ini mewakili konfrontasi terakhir antara ras besar dan ras manusia selama puluhan ribu tahun. Hasil dari pertempuran ini akan mempunyai dampak yang besar dan luas. Entah 24 klan besar menghancurkan ras manusia, atau ras manusia kembali ke puncaknya dan menjadi ras terkuat di Datian Chensing. Ini adalah momen penting seumur hidup. Bahkan di banyak sudut tersembunyi, para orang suci yang telah lama tersembunyi dari dunia, atau beberapa kekuatan besar yang melarikan diri dari dunia, pada saat ini mengangkat kepala mereka, melepaskan kesadaran spiritual mereka, dan diam-diam mengikuti pertempuran ini. Baiklah, kita bisa segera memulai pertempuran pertama, dengan pertarungan iblis bayangan. Chen Qianan memandang Fang Yu. Fang Yu mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata, saya tidak perlu memperkenalkannya di sini, saya akan memainkan setiap pertandingan. Oke, Chen Qianan berkata, kemudian di pertempuran pertama, Kepala Fang akan bertarung melawan Kaisar Keluarga Bayangan, Iblis Bayangan saat ini. Setelah mengatakan ini, Chen Ganan melihat sekeliling penonton. Auditorium yang semula sunyi langsung berteriak. Boom! Teriakan ribuan anggota klan besar memekakkan telinga. Namun, hanya ada 100 orang yang berasal dari ras manusia, dan momentumnya tidak dapat dibandingkan. Apakah kamu benar-benar memperlakukan cincin ini sebagai pertandingan eksibisi? Masih bersemangat, Fang Yu mencibir di sudut mulutnya dan berjalan lurus ke depan. Shadow Demon juga sedang berjalan menuju Fang Yu saat ini. Bang, 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 setiap langkah ke depan, tubuh bayangan iblis akan mengeluarkan suara gemuruh yang meledak-ledak. Di saat yang sama, nafasnya membubung tinggi. Di belakangnya mengeluarkan semburan energi hitam, dan di antara mata hitam seperti tinta, ada niat membunuh yang mengerikan. Fang Yu, mati. Iblis bayangan mengertakkan gigi dan berteriak, mengangkat tangan kanannya ketika Fang Yu masih berada sekitar 100 meter jauhnya. Sebuah tulang hitam besar mengembun di telapak tangan kanannya. Lalu, dia melemparkannya ke Fang Yu. Ledakan. Taji tulang meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang saat bergegas menuju Fang Yu, angin puyuh hitam muncul. Fang Yu berdiri di tempat, menghadap taji tulang yang langsung menusuk di depannya, hanya mengangkat tangan kanannya. Wah, terjadi keributan di antara penonton, ada yang berteriak ekstasi, ada yang kaget, dan ada pula yang ketakutan. Dalam pandangan mereka, apa yang bergegas menuju Fang Yu tidak sesederhana taji tulang, tapi bor raksasa berwarna hitam pekat. Ledakan, detik, berikutnya, terdengar gemuruh di panggung kompetisi. Dengan tangan kanannya, Fang Yu tiba-tiba menerima sengatan mematikan ini. Berdengung, taji tulangnya bergetar hebat, dan kekuatannya tidak berkurang setengahnya. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, memegang taji tulang dan membantingnya ke bawah. Ledakan, taji tulang menghancurkan lantai hingga roboh. Iblis bayangan menengadah ke langit dan meraung, dan sudah melayang ke udara di depan Fang Yu, dengan telapak tangannya menghadap kepala Fang Yu. Ledakan, dua kelompok energi sihir gelap, dengan aura agung yang unik bagi penggarap negeri dongeng, mereka meledak ke arah Fang Yu bersama-sama. Fang Yu mengangkat kepalanya sedikit, melangkah mundur dengan kaki kirinya, mengepalkan tangan kanannya, dan membanting ke atas. Engah, dengan ledakan keras, ruangan itu hancur seperti cermin. Kekuatan mengerikan menghantam bayangan iblis. Ledakan, energi sihir yang diledakkan oleh Shadow Demon dihancurkan oleh kekuatan pukulan ini, meledak ke tanah di kedua sisi Fang Yu. Dan kekuatan tinju yang mengerikan baru saja meledak di tubuhnya. Tubuh iblis bayangan diperkuat oleh darah iblis, tetapi tulangnya masih menunjukkan banyak fragmentasi. Ledakan, bayangan iblis itu terbang dari ketinggian dan terbang menuju kejauhan. Wow, Fang Yu keluar dari asap dan debu, mengejar arah di mana bayangan iblis terbang terbalik. Dalam beberapa detik, dia muncul di depan Shadow Demon. Saya akan membunuh kamu. Shadow Demon meraung liar, mengangkat tangannya dengan seluruh kekuatannya. Memanggil, tetapi pada saat ini, Fang Yu berubah menjadi kilatan dan muncul di belakang Shadow Demon. Kami benar-benar takdir, baru saja datang ke Datian Chensing. Yang pertama tiba adalah klan bayanganmu. Kemarin koalisi tiba, legiun klan bayanganmu adalah salah satu legiun pertama yang mengambil tindakan. Sekarang kamu bertarung di atas ring. Satu lari sampai mati.
Fang Yu berkata sambil mencibir di wajahnya. Di antara kata-katanya, lengan kanannya telah terangkat, langsung melingkari leher Shadow Demon. Ah! Shadow Demon meraung memilukan, kekuatan tubuhnya meledak, nafasnya bahkan lebih mengerikan, dan energi hitam berkembang. Tapi ini tidak mempengaruhi pergerakan Fang Yu. Fang Yu tanpa ekspresi, memutar lengan kanannya dengan keras. Retakan, dengan suara yang tajam, seluruh kepala Shadow Demon tiba-tiba dipelintir oleh Fang Yu. Tapi ini bukanlah akhir. Fang Yu meraih kepala Shadow Demon dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke depan, lalu menarik kaki kanannya ke belakang dan menendangnya keluar secara tiba-tiba. Ledakan, sama seperti bermain sepak bola, kepala Shadow Demon meledak di udara. Pada saat ini, Fang Yu mulai bertindak pada tubuh iblis bayangan tanpa kepala. Telapak tangan kanan ditekan di dada Shadow Demon, dan cahaya keemasan bersinar di matanya. Bas, ki emas dilepaskan, menutupi seluruh tubuh. Lalu, dia meraih telapak tangan kanannya. Boom! Tubuh bayangan iblis itu meledakkan energi kemarahan yang mengerikan di berbagai posisi pada saat yang sama, dan langsung meledak menjadi debu. Dadada, banyak potongan yang berubah menjadi abu jatuh ke lantai ring, masih mengeluarkan udara putih. Yah, aku melebih-lebihkanmu, namanya hilang satu kata, tapi kekuatanmu, tapi kamu bahkan tidak memiliki seperlima dari Great Shadow Demon. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini, penonton terdiam. Termasuk berbagai area Datian Chensing, kerumunan yang menyaksikan pertempuran, semuanya tampak membosankan. Mereka menyaksikan seluruh proses dengan mata kepala mereka sendiri. Namun kenyataannya, saya tidak melihat apapun. Dalam ingatan mereka, dari awal perang hingga akhir, itu terjadi dalam 10 detik. Pada saat ini, Shadow Demon telah berubah menjadi abu terbang, dan tidak bernafas. Iblis bayangan, dikalahkan seperti ini. Setelah hening beberapa saat di antara penonton, lebih dari 100 orang yang mengikuti Fang Yu dari ras manusia bersorak. Ini baik, bunuh semua monster ini, hahaha. Setelah umat manusia pulih, mereka semua terjebak dalam karnaval yang mengejutkan. Sebaliknya, semua penonton, saat ini semuanya putus asa. Mereka membuka mata lebar-lebar dan memandang Fang Yu di atas panggung seni bela diri, dengan hanya rasa takut di mata mereka. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Di sisi lain, Chen Qianan, yang berdiri di platform tinggi di atas auditorium, juga berdiri melawan sosok Fang Yu, wajahnya muram dan matanya berkedip terus-menerus. Meskipun kerajaan Sakura bahkan tidak berpikir untuk mengandalkan orang-orang ini untuk membunuh Fang Yu. Tapi melihat Fang Yu menghancurkan Shadow Demon dengan matanya sendiri, dia masih merasa tidak bisa dipercaya. Aku sudah lama tidak melihatnya. Fang Yu tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Yang terpenting adalah gaya bertarungnya. Tembakan Fang Yu terlalu kuat sekarang, dan dia hampir tidak memberikan peluang pada lawannya. Serangkaian serangan terjadi hanya dalam beberapa detik. Shadow Demon sebenarnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya, sehingga Fang Yu terbunuh seketika. Wajah Chen Qianan berubah, tapi dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan senyuman dingin muncul di wajahnya lagi. Juga, semakin kuat kinerja, semakin baik. Pada saat ini, Fang Yu, yang selama ini dilihat oleh Chen Qianan, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya. Wajah Chen Qianan sedikit berubah. Siapa lawan selanjutnya? Ayo cepat, aku sedang terburu-buru, kata Fang Yu. Petik 2 titik. Oke, Chen Qianan mengejang, dan melihat ke sisi lain dari platform kompetisi. Di posisi itu, ada juga 17 orang kuat yang telah menyatu dengan darah iblis. Orang berikutnya yang bertarung dengan kepala Fang adalah Iblis Gale dari klan Gale. Chen Qianan mengumumkan, wow, Iblis Gale mengenakan jubah biru dan tiba-tiba terbang menuju Fang Yu. Dibandingkan dengan Shadow Demon yang sedikit rumit, skill tubuh Gale Demon lebih sensitif. Dalam proses bergegas menuju Fang Yu, seluruh tubuhnya berubah menjadi angin kencang dan menghilang. Berdiri tinggi di langit, Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan membuka telapak tangan kirinya. Bas, tongkat ajaib, mengembun di telapak tangannya. Kemudian, Fang Yu tiba-tiba menutup matanya, meraih tongkat iblis dengan tangan kirinya, dan membalikkan tubuhnya ke kiri. Wow, pada saat ini, tubuh Gale Demon terungkap, dan dia menamparkan cakar Fang Yu langsung ke udara. Pada saat yang sama, Fang Yu sudah memegang gada setan langit dan membantingnya ke kepala Gale Sky Demon.
Ledakan, tongkat itu mengenai kepala, dan seluruh tubuh Gale Demon bergetar tiba-tiba. Engah, terdengar suara keras. Kepala Gale Demon hancur. Pada saat ini, Fang Yu mengayunkan lusinan tongkat lagi, dan tongkat itu menghantam tubuh Gale Demon dengan kuat. Ketika Fang Yu menutup tangannya, tubuh Gale Demon tetap utuh di depannya. Panggil. Kemudian, Fang Yu dengan lembut meniup gelombang www.novelringan.com gelombang tubuh iblis Gale. Itu berubah menjadi kerikil hancur yang tak terhitung jumlahnya, yang terbawa angin. Pada saat ini, nafas miliknya hilang sama sekali. Ini menunjukkan bahwa Gale Demon sudah mati, adalah juga pantas menggunakan tongkat iblis surgawi untuk menghadapimu iblis surgawi. Fang Yu meletakkan tongkat iblis surgawi di bahunya dan tersenyum. Petik 2 petik 2. Pada saat ini, seluruh Wutai tertinggi terdiam. Kali ini, bahkan umat manusia pun tidak bisa tertawa. Karena mereka tercengang. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana Gale Demon mati. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan berakhir hanya dalam 2 atau 3 detik. Bagaimana cara melakukannya? Saat ini, Chen Qianan di platform tinggi juga tidak berbalik. Dan Fang Yu sudah berbalik, menghadap 16 pemimpin klan iblis yang tersisa, mengangkat telapak tangan kanannya. Maaf, saya masih ingin menghemat waktu. Fang Yu berkata dengan ringan, dan energi sihir panas meledak dari telapak tangan kanannya. Ledakan, lokasi 16 klan besar yang berkuasa langsung diledakkan dari lubang besar. Desir-desir, pada saat ini, 16 klan besar yang berkuasa telah terbang tinggi di langit, niat membunuh ke langit. Pertarungan ring masih berubah menjadi situasi 1 lawan 6. Aku mengerti, mereka mengadakan pertarungan di arena ini, bukan untuk yang lain, hanya untuk membunuh. Di belakang panggung kompetisi, Ye tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Si Yuan, dan berkata dengan takjub, mereka hanya ingin semakin besar adegannya, semakin baik, dengan demikian mengkhawatirkan kekuatan itu. Biarkan kepala Fang tiba-tiba jatuh seperti sekte pedang primordial dan tuan yang berdaulat.